Hai, ketemu lagi bersama Lausu Leni. Wah, Lausu tahu pasti kalian rindu tidak? Rindu, Lausu juga begitu. Lausu juga rindu sama anak sekolah minggu semua, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pintar semuanya. Lausu rindu sekali. Nah, pada saat ini kita tidak bisa dulu ibadah bersama-sama ya di gereja, tetapi kita bisa ibadah di rumah. Iya, Lausunya bisa bawakan juga cerita. Jadi adik-adik di rumah boleh mendengar cerita tentang firman Tuhan walaupun di rumah. Nah, pada hari ini Lausu ini mau menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib dan Tuhan Yesus bangkit. Nah, Lausu punya cerita tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pada saat itu prajurit-prajurit dikumpulkan, kumpul para prajurit. Nah, prajurit itu dikumpulkan, ayo semuanya dikumpulkan. Nah, lalu prajurit itu disuruh pergi, ayo kamu pergi tangkap itu Tuhan Yesus, lalu bawa ke sini, dia mau disalib. Nah, lalu prajurit itu pergi, dia ditangkap, lalu ditangkap Tuhan Yesus, lalu dibawalah Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus disiksa, dicambuk, dikasih pakai mahkota duri. Tapi Tuhan Yesus juga bukan itu saja, tetapi Tuhan Yesus disuruh bawa salib, disuruh memikul salibnya, dia jalan. Lihat ini Tuhan Yesus lagi bawa salib. Coba adik-adik disuruh bawa galon, angkat galon yang ada isinya. Berat tidak? Berat. Angkat batu, berat tidak? Berat. Tapi Tuhan Yesus tetap mau memikul salib demi siapa? Demi adik-adik, demi Lausu, demi kita semua, untuk supaya kita selamat. Tuhan Yesus memikul salibnya, sekalipun dia lelah, dia kesakitan, tapi dia tetap memikul. Nah, pada saat Tuhan Yesus memikul salibnya di tengah jalan itu, Tuhan Yesus mau menuju ke bukit Golgota, yang artinya tengkorak. Dan di sana Tuhan Yesus disalib. Lalu di tengah jalan itu bukan hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ada orang-orang yang menghina juga Tuhan Yesus pada saat itu. Pada saat itu baju Tuhan Yesus dikoyak-koyakan, dirobek, dibuang, naik, dilemparkan. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus juga dihina, diludahi. Coba adik-adik kalau dilempar batu sekecil, sakit tidak? Marah tidak? Marah. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus tetap mengasihi yang menghina dia, yang meludah dia. Tuhan Yesus memikul salibnya, lalu sampai di sanalah prajurit-prajurit inilah yang akan menyalibkan Tuhan Yesus. Dia dipaku tangannya, lalu kakinya dipaku. Ini Tuhan Yesus, dia sedang ada di kayu salib, dia mau memikul dosa-dosa kita semua, mau memikul dosanya adik-adik, mau memikul dosanya Lausu Leni juga. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus capek juga. Tuhan Yesus juga manusia, dia capek, dia sudah lelah, dia kesakitan, apalagi dia dipakaikan mahkota duri. Lalu Tuhan Yesus juga ditombak perutnya itu mencucurkan darah. Pada saat itu Tuhan Yesus juga kehausan. Tuhan Yesus mau minum. Nah, salah satu dari prajurit itu memberikan minum Tuhan Yesus dan air anggur. Tapi anggurnya itu dicampur dengan empedu yang pahit sekali. Lalu Tuhan Yesus meminumnya lewat kayu, dia minum begini. Aduh, Tuhan Yesus sudah tidak mau karena pahit. Lalu Tuhan Yesus diolok-olok lagi, Tuhan Yesus dihina lagi sampai di situ. Dia diteriaki, dia bilang begini,
Katanya kamu Mesias, ayo selamatkan dirimu. Mana buktinya? Ayo. Nah, tapi Tuhan Yesus diam, dia tidak mau menjawab. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Ampunilah dia Tuhan, ampuni dia Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mendoakan mereka, Tuhan Yesus mengampuni mereka, karena mereka itu tidak tahu kalau dia berbuat salah. Nah, dimana pada saat itu bukan hanya Tuhan Yesus yang disalib, ternyata ada 2 orang juga yang disalib, yang sudah berbuat salah pada saat itu. Di mana pada masa Tuhan Yesus itu, di mana orang-orang masyarakatnya di situ yang berbuat salah, dia akan disalibkan, dia akan dihukum mati dengan cara disalibkan. Lihat ini, ada orang di samping Tuhan Yesus juga yang disalib. Tetapi orang itu berteriak, ayo katanya kamu Tuhan Yesus, mana kamu bisa bangkit, ayo mana kamu bisa menolong dirimu sendiri. Nah, katanya kamu bisa Mesias. Tapi Tuhan Yesus tetap diam. Lalu ada seorang lagi di sampingnya Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Kalau Engkau mati, ingatlah aku Tuhan, ingatlah aku. Nah, orang yang berada di samping Tuhan Yesus itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamatnya. Tuhan Yesus itu datang mau tebus dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Percayalah, percayalah, kata Yesus. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku berada di Taman Firdaus, berada di surga bersama-sama dengan aku. Wah, adik-adik senang tidak? Kalau adik-adik di surga nanti, senang tidak? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Wah, langsung Leni juga mau masuk surga. Nah, kalian juga mau kan masuk surga? Iya. Nah, Tuhan Yesus pada saat itu mengatakan seperti itu. Lalu yang di sampingnya Tuhan Yesus itu sudah mati. Lalu ketika Tuhan Yesus sudah capek, dia sudah capek sekali, dia sudah lelah, dia sudah kesakitan, dia bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Iya, sebelum Tuhan Yesus berteriak memanggil Bapaknya, pada hari itu juga tiba-tiba seluruh langit langsung berubah. Tadinya yang terang, sekarang gelap pada hari itu. Nah, pada jam 3 sore itu mulailah awan gelap menutupi langit semuanya, menutupi bumi. Nah, pada saat itu juga ada apa? Waduh, tolong, ada gempa, terjadilah gempa pada saat itu. Bait Allah terbelah 2, di mana orang-orang ketakutan, orang-orang pada lari semuanya ketakutan. Kenapa ini? Ada apa terjadi? Nah, ada salah satu prajurit, dia mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan apa? Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Lalu murid-murid Tuhan Yesus juga pada saat itu mereka mengikuti Tuhan Yesus sampai ke Golgota. Dia juga ketakutan karena pada saat itu gelap sekali, kayak seakan-akan sudah malam, baru terjadi gempa. Nah, di mana di situ ada Maria, ada perempuan lain, ada pengikut juga Tuhan Yesus, di mana pada saat itu prajurit itu ada satu yang bertobat, ya, ada satu yang bertobat. Dia melihat ke atas, dia melihat salib Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Tuhan Yesus itu juru selamat. Lalu Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, lalu orang-orang mendengar semua jeritan Tuhan Yesus terakhir kalinya. Nah, dia cepat-cepat pergi mereka mengambil bunga ya, supaya menaburi Tuhan Yesus. Nah, lalu itu Tuhan Yesus mati. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lalu prajurit itu memeriksa
periksa dulu Tuhan ini, Yesus ini sudah mati belum? Lalu dikasih turun. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini dengan Maria, dia apa? Dia ambil mayat Tuhan Yesus, dia pergi menguburkan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu juga Tuhan Yesus dikubur bukan di kuburan yang sekarang, tetapi kuburan yang dulu itu berada di dalam gua. Tuhan Yesus dikasih masuk di dalam gua. Nah, guanya itu tutupnya itu bukan pintu juga, tetapi batu yang besar, yang sangat besar. Ini batunya. Nah, lihat, adik-adik lihat batunya. Wow, besar sekali. Ini kubur Tuhan Yesus. Ini penutupnya. Nah, pada saat itu ada satu prajurit yang lari pergi ke tuannya. Dia bilang, Tuan, tuh Yesus itu sudah mati. Nah, tetapi sebelum dia mati, sebelum dia disalibkan, dia pernah berkata seperti ini. Pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Lalu apa yang dia katakan tuannya itu? Tuannya itu marah. Dia suruh prajuritnya, kalian pergi sekarang. Pokoknya kalian semuanya harus menjaga ketat kuburan Yesus itu. Tidak boleh ada murid-muridnya yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, lalu prajuritnya itu mendorong bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus, mendorong batunya, digulingkan kembali, ditutuplah itu lubang yang tadinya Tuhan Yesus dimasukkan di dalam gua itu. Lalu prajurit-prajurit itu disuruh menjaga ketat supaya tidak ada orang yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, di mana pada saat itu disuruh prajuritnya mengawal kubur itu sampai 3 hari. Lalu ketiga harinya itu tidak ada yang terjadi. Lalu pada hari itu prajurit itu sudah pulang karena tidak ada yang datang mencuri mayat Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu itu prajurit sudah pergi. Nah, datanglah Maria. Dia pergi kemana? Bersama murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dia pergi kemana? Dia mau pergi ke kubur Tuhan Yesus. Dia mau ke sana, dia pergi di sana membawakan bunga. Kalau adik-adik pergi di kuburan atau mamanya biasa pergi di kuburan, bawa apa? Bawa bunga. Nah, begitu juga ya Maria, dia bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus, dia bawa juga bunga. Dia mau taburi di kuburan Tuhan Yesus, tetapi sampai di sana mereka lari. Apa yang dilihat? Wah, kenapa ini kubur Tuhan Yesus terbuka? Ada apa ini? Lalu mereka semua lari masuk melihat. Di mana Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ternyata tidak ada di dalam. Mayat Tuhan Yesus hilang. Tinggal apa yang di dalam diketemui? Tinggal apa? Tinggal kain yang ada. Nah, lalu Maria menangis. Di mana mayat Tuhan Yesus? Di mana mayatnya Tuhan Yesus? Siapa yang mengambilnya? Lalu murid-murid yang lain ini dia kaget juga. Lalu dia pergi memanggil teman-temannya. Dia pergi memberitahukan bahwa mayat Tuhan hilang. Lalu Maria pada saat itu dia menangis. Lalu dia lihat ada dua malaikat yang berada di dalam gua itu. Dia melihat cahaya terang sekali. Sampai dia, bagaimana caranya melihat? Coba kalau kalian lihat cahaya begini pasti kan silau. Wah, ternyata yang 2 orang itu adalah malaikat. Yang satu berada di kepala Tuhan Yesus, yang satunya lagi berada di kaki Tuhan Yesus. Mereka
mereka bertanya kepada Maria, "Mengapa ibu menangis? Siapa yang mengambil? Siapa yang mengambil mayat Tuhan Yesus di sini? Siapa yang mencurinya? Ini mayat Tuhan Yesus sudah hilang." Lalu Maria menengok ke belakang. Dia melihat siapa? Siapa? Iya, dia melihat Tuhan Yesus. Nah, Maria melihat ke belakang, dia menengok. Wah, ternyata Maria ini pikirnya Tuhan Yesus ini seorang pekerja kebun. Dia bertanya, Tuhan tolong, Tuhan tanyakan kami, di mana mayat Tuhan Yesus? Di mana mayat Tuhan Yesus? Kenapa sudah hilang? Kenapa sudah tidak ada di sini? Tapi apa Tuhan bilang? Maria, engkau mengenal Yesus? Lalu Maria teringat bahwa hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Lalu Maria mau apa? Mau memegang Tuhan Yesus. Dia mau memegang jubahnya Tuhan Yesus. Dia mau menyentuh Tuhan Yesus. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tidak, jangan. Belum waktunya. Jangan, belum waktunya. Kamu harus pergi apa? Maria disuruh pergi menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau adik-adik ketemu baju putih, lari tidak? Lari, tapi Maria ini tidak lari. Nah, saat itu Maria pergi tidak? Maria menangis. Mayat Tuhan Yesus hilang. Tapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, Tuhan Yesus suruh pergi apa? Maria suruh pergi menceritakan ke murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya lagi. Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Tuhan Yesus apa yang dikatakan pada waktu dia masih hidup, dia akan bangkit. Lalu Maria pergi tidak? Maria pergi, dia lari pergi kemana? Iya, di mana tempat? Ada satu tempat di mana di rumah itu ada beberapa murid Tuhan. Tuhan Yesus dia ketemu dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa, "Hei, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur, mayatnya sudah tidak ada. Dan saya ketemu 2 orang malaikat dan saya ketemu Tuhan di sana. Dan kita akan ketemu nanti Tuhan Yesus." Senang tidak kalau Tuhan Yesus bangkit? Wah, senang. Iya, Losel ini juga senang karena Tuhan Yesus bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia mau menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik senang ya? Pada hari ini kita merayakan apa? Iya, merayakan Paskah. Nah, pada saat ini kita tidak bersama-sama menghiasi telur di gereja, kita tidak bersama-sama merayakan Paskah di gereja, tetapi kita merayakan Paskah di rumah. Nah, adik-adik jangan sedih dong, tidak bisa merayakan Paskah di gereja, tetapi kita merayakan Paskah bersama-sama ya. Nah, ini ada tugasnya adik-adik di rumah, anak-anak sekolah minggu, nanti suruh mamanya printkan gambar salib ya. Ini Rosa ada print gambar salib tapi kecil. Nah, dikasih besar lagi, lebih besar, lebih bagus lagi supaya kita bisa hiasi salibnya. Nah, salibnya ini kita hiasi dengan biji-bijian nanti ya. Nah, biji-bijian nanti kita hiasi dengan biji-bijian semuanya. Nanti pada saat kita datang kembali bersama-sama di gereja, sudah kita bisa bersama-sama kumpul ibadah di gereja, nanti jangan lupa bawa aktivitasnya. Nah, nanti laus-lausnya di sekolah minggu yang akan memberikan nilainya. Nanti dinilai yang mana bagus, itu nanti yang mendapatkan apa? Hadiah. Nah, kita laus-lausnya sediakan hadiah yang
yang bagus juga ya. Nah, adik-adik juga harus menghiasi salibnya dengan bagus. Suruh mamanya, papanya bantu untuk menghiasi salibnya supaya cantik. Oke, terima kasih. Sebelum itu kita mau berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, dimana pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, sekalipun mereka di rumah Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa mereka juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka juga rindu mau beribadah bersama-sama dengan teman-teman yang lain Tuhan. Namun Tuhan, dimana pada saat ini ada virus begitu mengecam kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa virus corona ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau singkirkan Tuhan. Engkau jauhkan dari anak-anak-Mu Tuhan. Engkau kami tengking Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau melindungi anak-anak sekolah minggu. Engkau melindungi keluarga mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan Tuhan, di mana Tuhan sudah mati di kayu salib. Tuhan rela berkorban Tuhan untuk memberikan nyawanya kepada kami semua Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mau menyelamatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Tapi kami juga sungguh senang Tuhan, di mana Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sekolah minggu. Sampai jumpa lagi minggu depannya. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.